Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar akidah akhlak, pelajaran kedua tentang Asmaul Husna. Ya, mohon disimak videonya ya, teman-teman. Sebelum ke materi inti, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna ini sudah dipelajari dari kelas 1 ya, 2, 3 sebelum ke kelas 5. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Ada 99. Nah, apa arti dari Asmaul Husna? Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Nah, mari kita pelajari beberapa Asmaul Husna tersebut. Nah, sifat Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ar-Razzaq, artinya yang maha mencurahkan rezeki. Yang kedua, Al-Fatah, artinya yang maha pembuka pintu rahmat. Yang ketiga, Asy-Syakur, yaitu yang maha pemberi balasan. Yang terakhir, Al-Mughni, yaitu yang maha kaya. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang Asmaul Husna dari Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Oke, perhatikan baik-baik dan ingat-ingat ya, supaya nanti kalian hafal dan tahu apa itu tentang Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Oke. Nah, yang pertama kita bahas Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu tadi apa artinya? Ya, betul. Yang maha mencurahkan rezeki. Bagaimana sih contoh-contohnya? Oke. Nah, di sini ada gambar ibu yang sedang mengandung. Nah, di perutnya itu ada manusia berada dalam rahim ibunya. Nah, tak seorang pun mampu memberi makan dan minum kepadanya. Bahkan ibu yang mengandungnya pun tidak bisa memberi makan. Nah, dengan sifat Ar-Razzaq yang maha mencurahkan rezeki, Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Makan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki, lewat tali pusar. Makanan itu sudah siap saji. Nah, ketika bayi telah lahir, tali pusarnya telah diputus. Nah, sang pemberi rezeki memberi makan berupa ASI. Ya, begitu maha mencurahkan rezekinya Allah sehingga sudah tersistem ya. Setelah tali pusarnya terpotong, lalu diberi ASI ya. Apalagi yang kedua, lihat foto di samping. Nah, setiap pagi burung ini induknya keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa Allah adalah Zat yang maha pemberi rezeki. Nah, sore harinya ia pulang dalam keadaan kenyang dan membawa makan untuk anak-anaknya yang menanti di sangkarnya atau di sarangnya. Sungguh Allah maha kaya dan menjamin rezeki semua makhluknya. Jadi jangan takut kelaparan ya. Pasti Allah selalu memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah memberi rezeki pada hambanya dari tumbuhan ya, dan pohon-pohon yang memproses makanan dari air, tanah, dan udara.
Nah, Allah menundukkan matahari pada tumbuhan untuk menyempurnakan makanan yang dibutuhkan manusia dan binatang. Daun-daunnya ya suka dimakan hewan, bahkan kita pun suka makan ya. Nah, makanan itu tidak mungkin ada kalau Allah tidak menyediakan air tawar, mempersiapkan tanah yang baik untuk ditanami, dan menciptakan udara yang sesuai untuk memproduksi makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, baik. Yang kedua itu adalah Al-Fatah, yang artinya yang maha pembuka pintu rahmat. Oke. Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Apa itu rahmat? Coba, ada yang tahu apa itu rahmat? Nah, betul. Rahmat berarti kasih sayang. Kasih sayang Allah diberikan kepada makhluknya dalam bentuk non-materi. Misal, non-materi itu tidak berupa uang ya, kasih sayangnya. Nah, lihat gambar di samping. Ini banyak orang miskin yang tidak kecukupan dalam hidupnya, akan tetapi ia diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun miskin, dia diberi kebahagiaan, keceriaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya yang tenang. Nah, ada banyak orang yang sangat kaya, banyak uang, banyak harta, mobil banyak, tetapi hidupnya tidak tenang, selalu gelisah. Hal itu disebabkan oleh Allah tidak mencurahkan rahmatnya kepada orang itu. Nah, di akhirat kelak, rahmat Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat itu berupa pengampunan dari segala dosa-dosa dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Nah, sebagai orang yang beriman ya, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah. Kita hanya memohon kepada Allah yang maha membuka pintu rahmat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? Asy-Syakur, yang artinya yang maha pemberi balasan. Selanjutnya, lihat gambar yang ada di atas. Dia sedang memberi hadiah. Apa yang kalian lakukan terhadap pemberian orang lain? Pantaskah kita meremehkan pemberian orang lain walau hanya sedikit? Pantas tidak? Tidak ya. Pemberian walaupun sedikit, kita harus bersyukur. Sedikit apapun yang kita miliki itu harus disyukuri ya. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Meskipun Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia, tetapi Dia tidak mengharapkan balasan sama sekali dari manusia. Ya, Allah tidak mengharapkan balasan dari manusia, walaupun Dia sudah memberi banyak kenikmatan kepada makhluk-makhluknya. Nah, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan selalu mensyukuri nikmat, hati kita akan diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita juga akan dihindarkan dari sikap rakus dan tamak melalui lisan Nabi Sulaiman. Nih, jadi seperti tadi, walaupun kita miskin, kita diberi kebahagiaan oleh Allah dengan kecukupannya kita dalam menjalankan hidup. Beda dengan ada yang kaya seperti tadi, tapi hidupnya selalu gelisah, ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke? Nah, yang terakhir yaitu Al-Mughni. Apa itu Al-Mughni? Al-Mughni yaitu yang maha kaya. Oke, kita bahas Al-Mughni. Nah, kita lihat kembali samping. Siapakah di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan orang lain? Tuh, siapa yang tidak memerlukan bantuan orang lain? Pasti semua orang yang paling kaya pun pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Betul? Ya. Mengapa manusia memerlukan pertolongan orang lain? Nah, semua itu disebabkan manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kekurangan. Nah, Allah tidak memerlukan bantuan dari yang lain, baik berupa tenaga, pikiran, maupun harta benda dalam mengurus alam. Karena Allah mempunyai sifat Al-Mughni yang maha kaya. Nah, sebagai orang yang beriman, kita hanya meminta kepada Allah yang maha kaya. Allah senang kepada orang yang meminta kepadanya. Allah membenci orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang sombong. Ia merasa bahwa dirinya cukup dan bebas dari kekurangan. Jadi, ketika kita mempunyai keinginan, kita harus meminta kepada Allah, ya, dengan cara membaca doa. Jadi, jangan pernah kita sombong, ya, karena punya segalanya. Jadi kita tidak pernah meminta kepada Allah dengan berdoa. Nah, itu adalah sifat orang yang sombong. Paham ya sampai sini? Oke. Dari pemaparan yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Oleh karena itu, kalau kalian belum paham, saya diputar ulang. Nah, Bapak membuat rangkuman supaya kalian lebih paham lagi. Nah, yang mencurahkan rezeki ke semua makhluknya adalah Allah. Ia bersifat apa tadi? Ar-Razzaq, yang berarti yang maha mencurahkan rezeki. Ar-Razzaq itu yang maha mencurahkan rezeki. Nah, selanjutnya Allah bersifat Al-Fatah, yang artinya yang maha membuka pintu rahmat. Rahmat atau kasih sayang, ya, ini bukan sayang Allah diberikan kepada makhluknya dalam bentuk non-materi. Selanjutnya adalah Allah bersifat Asy-Syakur, artinya yang maha pemberi balasan rasa syukur. Dengan segala mensyukuri nikmat, hati kita akan dicukupkan oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Yang terakhir adalah Allah bersifat Al-Mughni, yang artinya maha kaya. Allah tidak memerlukan bantuan dari yang lain, baik berupa tenaga, pikiran, maupun harta benda. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman.
Alhamdulillah selesai kita pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat oleh kita. Allah Subhanahu wa taala permudah kita dalam pelajaran, dan juga Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman dalam agama. Ya, sebelum kita tutup video kali ini, ya kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu kita baca doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.